Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Saputri, NPM 5021089. Saya dari kelas 4A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Leo Charlie, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja teman-teman. Di sini kita akan membahas keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Langsung saja, di sini kita akan membahas pengertian rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang dibuat dengan ciri khas, digunakan sebagai tempat hunian, pusat pertemuan, serta berbagai fungsi lainnya. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti joglo berasal dari Jawa, gadang berasal dari Minangkabau, dan lain-lain. Bangunan tradisional ini juga memberikan dampak cukup besar terhadap budaya suatu daerah. Sebagai anak bangsa Indonesia, memiliki kewajiban sama untuk melestarikannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas manfaat dari adanya rumah tradisional beserta fungsinya secara umum. Yang pertama, sebagai identitas. Sebagai identitas suku bangsa, dipengaruhi karena terbentuknya bahasa, kepercayaan, ciri biologis, perilaku, dan budaya. Rumah tradisional adalah salah satu bentuk dari adanya kebudayaan karena perancangannya juga tidak sembarangan. Yang kedua, rekam jejak. Rumah adat dibangun pastinya akan mengandung nilai-nilai tertentu. Nilai budaya tersebutlah yang dapat diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya secara turun-temurun, sehingga biasanya digunakan sebagai pengingat masa lalu atau rekam jejak sejarah pada masa lampau, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada. Namun, tidak dapat dipungkiri ada kemungkinan perubahan makna terkandung, namun tidak mengurangi makna dari adanya bangunan adat ini. Yang ketiga, simbol filosofi. Dalam pembangunannya, memperhatikan detail-detail serta unsur-unsur sesuai dengan perhitungan yang biasanya dilakukan oleh tokoh adatnya. Sehingga setiap rumah tradisional dibangun selalu memiliki nilai-nilai budaya pada setiap struktur bangunannya. Selain memiliki fungsi sebagai simbol budaya dan identitas bangsa, rumah adat juga digunakan sebagai hunian yang nyaman untuk masyarakat suku pada daerah tertentu. Walaupun sudah jarang, tetapi masih ada menggunakannya sebagai hunian sampai sekarang. Budaya merupakan cara hidup terus berkembang, namun tidak meninggalkan makna telah diwariskan leluhur secara turun-temurun. Setiap adat istiadat seharusnya tetap dilestarikan serta dipertahankan sampai sekarang dengan cara memahami apa yang dimaksud dengan rumah adat dan fungsinya. Selanjutnya, selamat menyaksikan dan mengamati beberapa macam rumah adat di Indonesia. Selanjutnya, di sini kita akan membahas pakaian adat di Indonesia. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pakaian adat? Oke, baiklah kita akan jawab sama-sama ya. Bukan hanya di Indonesia, setiap negara di seluruh dunia juga memiliki baju adatnya masing-masing mewakili kelompok masyarakat mereka. Karena pakaian adat merupakan baju yang dibuat dengan ciri dan karakteristik
khas dari masyarakat daerah tertentu. Setiap baju khas biasanya terdiri dari beberapa komponen lengkap dari kepala sampai kaki. Berikut ini adalah bagian komponen yang biasanya ada pada pakaian adat. Yang pertama yaitu atasan. Atasan merupakan komponen inti yang selalu ada. Pembuatannya sesuai sama kebudayaan ada pada masyarakat. Seperti contohnya, baju serba panjang, baju kurung, kebaya atau juga jas. Biasanya atasan ini juga dihiasi sama motif sesuai dengan khas daerahnya. Yang kedua, bawahan. Bawahan adalah pasangan dari atasan yang juga merupakan komponen penting. Modelnya juga bisa bervariasi. Contohnya, ada busana pria memakai celana panjang lalu dibalut dengan kain songket atau batik selutut. Komponen selanjutnya yaitu yang ketiga, tutup kepala. Penutup kepala contohnya mahkota, ikat kepala, blangkon, udeng, kopiah, dan lainnya. Antara pria dan wanita pastinya memiliki perbedaan. Yang keempat, kain selempang. Aksesoris atau perlengkapan selanjutnya adalah kain selempang. Kain ini berupa selendang yang panjang, biasanya diletakkan pada sisi bahu, baik pria atau wanita. Bahan kain itu biasanya terbuat dari batik, ulas, songket, dan lainnya. Yang kelima, ikat pinggang. Setiap daerah memiliki khasnya masing-masing. Bentuknya juga bisa berbeda-beda. Tetapi, tujuan adanya ikat pinggang biasanya sebagai penahan bawahan. Ada berbahan kulit hewan, kain songket, hingga logam mulia seperti emas. 6. Perhiasan dan alas kaki. Perhiasan biasanya dijumpai pada pakaian khas wanita, yaitu gelang, kalung, cincin, dan juga anting. Sedangkan alas kaki menjadi komponen perlengkapan bagian bawah. Modelnya beragam, disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku. Berikut ini beberapa pakaian adat yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sayang, sayang, si patokaan matego, tego, gorokan. Sayang, 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 si patokaan matego, tego, gorokan. Sayang, sa jujur, yung madam ko bisa papares sa muna keke, sa muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah hati. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.